Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uh, rangkaian yang akan kita bangun. Pertama, kita membangun register dan counter. Jadi, adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama itu memahami konsep register dan counter dalam sistem digital, mengimplementasikan register sebagai penyimpanan data sementara, dan selebihnya kalian bisa baca pada hasil praktikum saya di dokumen ini. Baik, adapun rangkaian yang akan kita bangun di video kali ini, yang pertama itu rangkaian register 4 bit dalam Logisim, yang kedua rangkaian shift register 4 bit dalam Logisim, dan yang ketiga rangkaian up counter 4 bit dalam Logisim, dan yang terakhir yaitu rangkaian down counter, bukan yang terakhir ya, yang keempat itu rangkaian down counter 4 bit dalam Logisim, dan yang terakhir yaitu rangkaian up atau down counter dalam Logisim. Baik, yang pertama saja kita langsung saja mengerjakan merangkai rangkaian register 4 bit dalam Logisim. Nah, adapun rangkaian register 4 bit dalam Logisim yang akan saya bangun yaitu mengenai rangkaian yang ini ya, yaitu register SIPO ya. Saya memilih register SIPO sebagai register 4 bit dalam Logisim. Jadi langsung saja kita masuk pada aplikasi Logisimnya untuk merangkai rangkaian tersebut. Pertama kita buka Logisim. Nah, di sini yang pertama tersedia ada 4 komponen D flip flop ya, 4 D flip flop, 4 output dan 1 input dan 1 clock. Nah, langsung saja kita bangun. Di sini kita ke wiring dan input output dan memori. Nah, tadi rangkaiannya ada 4 flip flop. Kita kontrol D saja untuk menduplikat. Kemudian bitnya sampai kita tambahkan output klik lagi, kita boleh sebentar kali, kemudian kembali di bagian casing, kita ubah menjadi sold, dan kita ya. Kemudian kita tambahkan komponen clock di bagian wiring, sini tulis clock ya. Nah, baik, setelah kita melihat rangkaiannya yang sudah jadi, sekarang kita memberikan nama pada setiap komponen agar memudahkan kita dalam mensimulasikan atau menguji coba pada tabel kebenaran. Ya, di sini kita bisa cetak videonya agar lebih memudahkan simulasinya. Oke, sekarang karena rangkaian telah dibangun, ya ini adalah register SIPO. Nah, sekarang kita menguji coba rangkaian telah kita bangun di aplikasi Logisim dengan teori yang ada, yaitu tabel kebenaran di sini. Kita lihat clock 0, data in 0. Jadi di sini clock 0, data in 0, maka key 3 sampai key 0 itu bernilai 0. Nah, kemudian kita lihat sini clock 1, data in 1. Jadi data in 1, clock 1. Maka yang terisi yaitu flip flop yang pertama dan output key 3. Ya, di sini key 3 bernilai 1 dan yang lain itu bernilai
0. Sekarang kita lihat lagi di sini clock kedua data in 0. Jadi data in 0 clock kedua, maka bit yang berada pada flip-flop pertama akan bergeser ke flip-flop berikutnya dan menghasilkan output pada key 2. Nah, jadi kita lihat sini ya, key satunya pada key 3 tadi itu nomor 1 ya. Di sini angka kesatunya bergeser ke key 2. Kemudian kita lihat clock yang ketiga ya. Clock 3 data in 1. Jadi data in 1 kita clock lagi ketiga kali, maka mengisi flip-flop pertama dan menghasilkan output pada key ketiga, dan yang tadinya key 2 di sini yang berisi 1 akan menggeser ke flip-flop berikutnya, yaitu key 1. Kita lihat di sini clock ketiga di sini key 3, key 2 0, key 1 1 ya, sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian di sini yang terakhir clock 4 data in 1. Jadi data in 1 clock kita klik lagi sebanyak 4 kali tadi, maka key 1 yang tadinya bernilai high atau 1 akan menggeser data dari flip-flop di sini ke flip-flop berikutnya dan menghasilkan output key 0. Maka di sini 1101. Di sini hasilnya 1101. Jadi rangkaian register 4 bit ini, register SIPO, telah kita bangun secara benar, dan setelah kita uji coba berdasarkan tabel kebenaran sudah sesuai dengan teori yang ada. Sekarang kita lanjut pada rangkaian berikutnya, yaitu rangkaian shift register 4 bit dalam Logisim. Nah, shift register yang saya pilih itu adalah register SISO ya, register SISO. Jadi kita hapus dulu, kita bangun ulang. Di sini register shift, yaitu register SISO, terdiri dari 4 D flip-flop juga, 1 clock dan 1 serial input atau D ya. Kemudian data outputnya itu cuma 1. Jadi kita bangun di sini 4 D flip-flop. Videonya akan saya percepat agar mempermudah kita dalam merangkai. Nah, baik, di sini rangkaian yang sudah saya bangun sudah benar dengan petunjuk di sini. Jadi kita langsung saja mensimulasikan dan menguji coba pada tabel kebenaran. Oke, di sini yang pertama, baris pertama clock 0 dan serial input atau D-nya akan bernilai 0, maka key 3 sampai key 0 itu bernilai 0. Di sini clock bernilai 0 atau istilahnya bukan rising edge G. Nah, di sini SI-nya atau serial inputnya 0, maka output yang lain akan bernilai 0 atau D flip-flopnya akan bernilai 0 semua. Oke, di sini yang kedua itu clocknya bernilai 1 atau rising edge G, dan kemudian serial input bernilai 1, maka yang akan menyala itu key 0-nya. Oke, kita langsung dicoba. Clocknya bernilai 1 dan SI-nya bernilai 1 ya. Kita geser dulu ya. Maka serial inputnya akan memasukkan data ke flip-flop pertama ya, key 0 akan bernilai 1. Oke, yang kedua clocknya bernilai 2 atau 2 kali klik lagi dan serial inputnya bernilai 0.
Jadi kita matikan serial inputnya dulu, kemudian clocknya kita geser atau kita kasih nyala kembali, maka yang flip flop pertama atau Q0-nya ini akan menggeser data atau bit ke flip flop berikutnya, yaitu Q1. Kemudian kita lihat lagi di sini clocknya, clock ketiga ya bernilai 1, serial inputnya bernilai 1, maka kita isi lagi inputnya, maka menggeser input Q1-nya tadi ke Q2 dan Q0-nya akan mengisi lagi ya, maka di sini 0101. Kemudian yang terakhir clock yang keempat ya, serial inputnya bernilai 1, maka kita klik lagi satu kali clocknya, maka di sini 1101 akan menggeser input yang tadi di sini Q2 menggeser ke Q3, maka di sini bernilai 1101 dan sehingga data outputnya pun akan keluar. Oke, ini adalah shift register, yaitu register yang menggeser nilai-nilai bit pada memori, yaitu flip flop atau deflip flop di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke rangkaian yang ketiga. Ya, di sini agak cukup rumit, tetapi sama halnya dengan rangkaian sebelumnya menggunakan flip flop, tetapi di sini rangkaian up counter ya terdiri dari 4 J flip flop ya, bukan D flip flop. Maka langsung saja kita rangkaikan, kita hapus terlebih dahulu. Jadi saya mempercepat videonya saja agar lebih memudahkan kita. Baik, rangkaian yang sudah saya bangun ini sudah jadi. Sekarang tahap selanjutnya yaitu kita menguji coba rangkaian ini dengan berdasarkan teori yang ada atau tabel kebenarannya. Oke, langsung saja. Oke, di sini D0, D3, D2, D1, D0 semuanya 0, maka ketika dalam bentuk desimal dia itu bernilai 0. Di sini D0 sampai D3 itu bernilai 0, ketika dalam sistem bilangan biner itu bernilai 0. Ya. Ini adalah counter up yang dimana perhitungan dari 0 hingga ke 15. Kemudian untuk caranya, pertama kita aktifkan nilai inputannya dulu. Setelah itu kita aktifkan clocknya yang pertama kali. Di sini D0 ya, D0 bernilai 1, D0 bernilai 1 dalam sistem bilangan biner itu dinyatakan bernilai atau angka 1. Kemudian kita clock lagi ya, akan menggeser nilai bitnya di sini, JK flip flopnya menggeser ke D1, akan menghasilkan output D1. Yang tadinya sini D0 bernilai 1 digeser
bilangan binernya, bitnya ke D1. Nah, dalam sistem bilangan biner 0100 dikonversi ke dalam sistem bilangan biner itu tertulis 0100 itu bernilai 2. Kemudian kita uji coba lagi, kita klik lagi clocknya satu kali. Di sini ada 2 output yang menyala, itu D0, D1, D20, D30. Jadi dalam sistem bilangan biner yaitu 1100 gitu ya dibacanya. Jadi 1100 itu dalam sistem bilangan desimal itu bernilai 1100 itu bernilai 3. Nah, begitu sampai seterusnya sampai angka 15. Ya, sampai angka 15. Yang dimana angka 15 itu semua bitnya itu bernilai 1 atau nah di sini semua output bernilai 1, maka hasilnya dalam sistem bilangan desimal di sini 1111 itu bernilai 15. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya rangkaian up counter ini adalah rangkaian yang menghitung sistem bilangan bit secara naik dari angka 0 hingga ke 15 seperti itu. Jadi rangkaian yang kita bangun ini sudah benar dan sesuai dengan teori yang ada. Baik, kita lanjut pada rangkaian yang keempat. Baik, setelah rangkaian up counter kita buat, sekarang kita lanjut pada rangkaian down counter 4 bit dalam Logisim. Nah, berbeda dengan up counter, down counter ini kebalikan dari si up counter tadi. Nah, kan tadi up counter itu menghitung dari angka 0 ke angka 15. Nah, sedangkan down counter ini kebalikan dari si up counter, yaitu menghitung dari angka 15 ke angka 0. Jadi, yang membedakan rangkaian tersebut ada juga di flip-flopnya. Di sini, rangkaian up counter dijadikan output yaitu pada bagian key-nya, sedangkan rangkaian down counter ini yang dijadikan output nanti yaitu di keynote-nya ya. Langsung saja kita masuk pada merangkai ya, kita hapus terlebih dahulu semua, kemudian kita bangun rangkaian si counter down-nya. Di sini terdiri dari JK flip-flop, terdiri dari 4 input, clock, dan 4 output. Langsung saja kita merangkai. Nah, videonya akan saya percepat atau akan saya skip untuk memudahkan kita dalam menjelaskan dan mengefisiensi dalam durasi video. Di sini saya sudah merangkai dan memperbaiki rangkaiannya dan mengatur jarak-jarak dari cabang-cabangnya. Sekarang langsung saja kita menguji coba rangkaian ini ke dalam teori yang ada. Di sini kita lihat, adapun tabel kebenarannya sama dengan tabel kebenaran pada up counter, hanya yang membedakan itu kita menghitung dari angka yang paling tertinggi yaitu angka 15, yaitu input yaitu outputnya bernilai 1 semua. Nah, di sini kan output bernilai 1 semua. Nah, ketika output bernilai 1 semua, ketika dalam sistem bilangan biner itu memiliki angka 15. Kemudian kita aktifkan dulu inputnya terlebih dahulu ya, kemudian clock. Nah, clocknya aktif, inputnya aktif, maka di sini di sini 0111. Nah, dalam tabel kebenaran 0111 itu nilainya adalah 14. Jadi yang tadi adalah 15, sekarang turun atau down menjadi 14. Sekarang kita klik lagi
Nah, di sini 1011. Nah, 1011 itu dalam sistem eh, bilangan desimal itu adalah 13 ya, sesuai dengan tabel kebenaran di sini 1011. Sekarang kita uji coba lagi untuk meyakinkan apakah rangkaian ini sudah benar dibangun. Kita klik lagi satu kali. Di sini 0011. Nah, kita lihat pada tabel kebenaran 0011. Nah, dalam sistem bilangan biner di sini memiliki arti atau memiliki angka 12. Jadi sudah benar 13 menjadi 12 atau diturunkan. Nah, sekarang kita uji coba lagi. Kita klik lagi satu kali di sini 1101. Nah, 1101. Sekarang sistem bilangan desimalnya itu memiliki angka 11. Sampai output 00 ya. 0 semua di sini sehingga akan bernilai 0 seperti itu. Ya, kita uji coba. Sampai bernilai 00 semua. Nah, sini bernilai 00 semua. Ya, sudah benar. Nah, sekarang kita lanjut pada rangkaian up down counter. Nah, jadi rangkaian up down counter ini gabungan dari rangkaian up counter dan rangkaian down counter. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian utamanya seperti ini. Yang membedakan bagaimana kita meng-up atau men-down sebuah sistemnya, yaitu menggunakan bit selector. Jadi counter up dibilang rangkaian up ketika bit selectornya itu bernilai 1. Nah, sedangkan bit selectornya bernilai down itu ketika bit selectornya itu bernilai 0, begitu. Jadi yang membedakan itu cuman bit selectornya. Jadi ketika bit selector itu bernilai 1, maka rangkaian tersebut bisa kita pastikan bahwa rangkaian tersebut dalam kondisi counter up. Nah, ketika juga bit selectornya ini bernilai 0, bisa kita pastikan bahwasannya rangkaian tersebut akan berstatus down counter. Ya, di sini ada gerbang logika N ya. Gerbang logika N ini yang di atas ini mewakili bahwasanya itu adalah counter up, dan di sini gerbang logika N yang berada di bawah itu mewakili counter down. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita membangun rangkaian tersebut. Pertama kita Ctrl A semua, baru kita hapus. Kita Ctrl N. Langsung saja kita bangun. Jadi video ini saya akan skip juga agar memudahkan kita langsung menguji coba tabel kebenaran dan menghemat waktu video. Di sini, sorry, di sini terdiri dari ini saja. Oke, baik. Setelah saya membangun rangkaiannya yang cukup lama, alhasil kita berhasil membangun rangkaian counter up dan counter down sinkron, ya. Nah, sekarang kita uji coba terlebih dahulu untuk rangkaian counter up. Nah, caranya yaitu kita naikkan angka pada bit selectornya ini, ya, supaya berstatus counter up. Nah, sekarang kita lihat pada tabel kebenaran di sini counter up-nya ya. Nah, di sini counter up atau tabel kebenarannya sini counter up itu dimulai dari di sini ya, dari 0 ya, 0 0 0 sama dengan 0 ya. Sini bit selectornya 1 semua. Jadi ketika counter up ya, di sini 0 0, terus kita klik lagi clocknya. Nah, di sini 1 0 0.
100 itu adalah 100 itu adalah 1, kemudian kita klik lagi clocknya ya 010. 010 itu dalam tabel kebenaran itu 010 itu adalah 2. Kita klik lagi 1100 ya 1100 itu adalah sistem bilangan desimal yang ketiga. Kemudian kita klik lagi clocknya di sini 0011 dalam tabel kebenaran itu bernilai 4 hingga ke-7 ya, hingga ke-7 kita klik sampai ke-7 yang dimana ke-7 itu bilangan bitnya di sini outputnya itu bernilai 1 semua. Nah, 1 semua 111 itu bernilai 7. Nah, jadi begitu cara rangkaian ini berjalan secara counter up. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mensimulasikan counter down. Nah, untuk counter down ini ada kita modif sedikit atau kita ubah rangkaiannya, yang dimana yang pertama kita matikan counter bitnya terlebih dahulu yang bernilai 0. Di sini telah dijelaskan counter down itu bernilai 0 bit selektornya, dan di sini rangkaian di sini kita ubah terlebih dahulu, kita sambung seperti ini ya. Nah, jadi ya, jadi counter down itu dimulai dari angka 11 semua, itu dari angka 7 hingga ke 0. Di sini D2, D1, D0 itu bernilai 1 semua, maka sistem desimalnya itu bernilai 7. Kemudian kita clock lagi satu kali. Nah, di sini 011. Nah, 011 itu bernilai 6. Yang tadinya angka 7 bernilai 6, jadi turun. Kemudian kita klik lagi satu kali clocknya. Nah, di sini outputnya menunjukkan 101. Ya, 101 itu dalam tabel kebenaran itu bernilai 5. Nah, sudah benar. Kemudian kita klik lagi 001. Nah, 001 dalam sistem bilangan biner itu ketika dikonversi itu menjadi 4 ya dalam sistem bilangan desimal. Kemudian kita klik lagi 1100 ya, 1100 yaitu 3, yang tadinya adalah 4 sekarang menjadi 3. Jadi dia akan terus turun hingga mentok yaitu angka 00 ya. Kita lihat sini mentok sampai ya angka 00. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai rangkaian register dan rangkaian counter. Jadi kesimpulan dari video ini bahwasanya rangkaian yang kita bangun pada aplikasi Logisim baik counter up, counter down, register, dan register shift itu sudah benar dan sesuai teori yang ada, dan ketika kita mensimulasikan dan mengimplementasikan dalam aplikasi Logisim, dia sudah berjalan dengan benar. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua untuk memahami konsep dasar mengenai counter dan register. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.